Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman. Ya, selamat pagi. Seperti biasa, kita hadir di pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat, tentunya di ngobrol asik seputar ibadah puasa ya, bukan ngegosip yang gimana, tapi ngegosip seputar ibadah puasa. Oke, dan pagi hari ini Lintang ditemani oleh ini baru ya Pak untuk pertama kalinya Iya, nggih iya. hadir di Radio Gema Sudirman, yaitu ada Pak Zainal Mutakin sos I. Nah, dari penyuluh mana ini mungkin Pak? Penyuluh agama Penyuluh Kemenak agama Purbalingga, KUA Kecamatan Kaligondang. KUA Kecamatan Ya. Kalibendang. Oke, monggo untuk pendahuluan dulu mungkin apa yang ingin disampaikan untuk kawan setia semuanya, monggo Lintang persilahkan waktunya. Ya, terima kasih Mbak Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya banggakan para pendengar radio LPP Gema Sudirman dimanapun berada, khususnya di wilayah Purbalingga dan khususnya untuk yang di wilayah Kaligondang. Saya menyapa untuk wilayah di Kaligondang. Baik, pada tema sebelumnya teman-teman dari rekan-rekan penyuluh mungkin sudah menyampaikan berbagai tema tentang seputar tugas kepenyuluhan di wilayah Purbalingga, dan pada kesempatan pagi ini saya kebetulan bertugas untuk menyampaikan tentang tema kerukunan umat beragama, dan insya Allah ini hari pertama dan akan ada 2 hari lagi ke depan. Nggih. Ya, untuk yang pertama saya mungkin akan menyampaikan tentang kerukunan hidup intern umat beragama, berarti antara Islam itu sendiri. Nggih. Baik, asyuk artinya hidup dengan orang lain, dan dapat juga istilah ais yang berarti kehidupan seperti makanan, minuman, dan penghasilan dan pendapat. Untuk itu ya, semua orang pada dasarnya ingin hidup berdampingan dan merasakan kedamaian. Pada mulanya manusia hidup sederhana dalam suatu kesatuan, seakan-akan mereka satu keluarga. Akan tetapi setelah berkembang biak, terbentuklah suku-suku bangsa yang berbeda-beda, baik dari sisi kepentingan maupun kemaslahatannya. Karena hawa nafsu mereka pun berselisih. Oleh karena itu Allah mengutus kepada para rasul yang menyampaikan petunjuk Allah untuk menghilangkan perselisihan, perbedaan pendapat di antara mereka. Para rasul itu membawa kitab yang berisi wahyu Allah. Kemudian manusia berselisih pula tentang kitab yang telah diturunkan Allah mereka, sehingga terjadilah permusuhan bertentangan di antara mereka. Dalam konteks ini manusia khususnya di Indonesia mendiami di Pulau Nusantara ini juga pada mulanya satu keluarga. Kemudian berbeda kepentingan hingga berpindah satu ke wilayah lain, maka terjadilah perselisihan pertentangan di antara mereka. Bahkan terjadi beda pemahaman agama, beda dalam menafsirkan sebuah firman sekalipun dalam satu agama. Seperti dalam agama Islam dikenal dengan banyak aliran-aliran paham yang muncul dari dahulu hingga saat sekarang ini. Keadaan ini telah diprediksi hadis Nabi, yaitu yang artinya akan terpecah orang Yahudi sebanyak 71 golongan dan orang Nasrani 72 golongan, sedang umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti ajaranku dan sahabat-sahabatku. Jadi para pendengar RPP Sudirman dimanapun berada, perselisihan pendapat adalah semua keniscayaan. Namun yang perlu diwaspadai dari perselisihan itu adalah tidak memaksakan atau keyakinan dari mereka apa mereka yang pahami kepada orang lain. Walaupun di situ ada perselisihan atau perbedaan, pastinya ada dasar atau dalilnya sendiri. Oke. Untuk selanjutnya
dalam sebuah hadis pun diterangkan, yaitu ar-rahimul yarhamur rahman arhamu ahlul ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah penduduk yang di atas bumi ini, maka kalian akan disayangi oleh penduduk yang ada di langit. Dan dari hadis tersebut menjelaskan bahwa kita harus untuk saling menyayangi sesama manusia yang ada di bumi. Untuk itu himbauannya adalah, walaupun kita kadang masih dalam taraf satu agama Islam, tapi juga sering terjadi perselisihan, khususnya nggak usah jauh-jauh di lingkungan sekitar masyarakat. Seperti kemarin kita menentukan awal bulan suci Ramadan, tapi alhamdulillah tidak sampai menimbulkan perselisihan begitu. Alhamdulillah dapat dijalani secara damai, dan semuanya bagi yang akan melaksanakan hari awal itu berbeda, ya wajar, dan Indonesia sudah termasuk damai lah ketika menyikapi dalam sebuah perbedaan. Dan kemudian untuk pesan-pesan yang terkait dengan bagaimana sih agar tidak sampai terjadi perselisihan di kalangan intern umat Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu sesuai dalam dianjuran dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat, yaitu antaranya yang pertama, bila ada isu-isu atau berita burung, klarifikasilah. Ya, kadang-kadang apalagi sekarang zamannya lewat Facebook, IG atau WhatsApp, kadang cuma ada berita-berita tertentu langsung tinggal diteruskan tanpa diklarifikasi dulu isinya seperti apa, ya. Seperti intinya kita dasarnya dalam tentang ini adalah yaitu firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yaitu yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bimurotih. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran surat Al-Hujurat. Terkadang semua musibah terjadi karena salah informasi, ya, dan salah paham akibat menerima suatu berita dan informasi, maka terjadi suatu musibah yang tidak diinginkan. Ya, mungkin dalam sebuah mencari berita, ya para jurnalis dan itu lebih kredibel ketika itu dipercaya, atau siaran berkali, apalagi ini melalui kadang siaran melalui radio juga pasti akan sedikit kritis ketika didengarkan ada salah utar kata atau apa, mungkin apalagi sekarang alam yang begitu kritis, apa seperti kata Pak, insya Allah ketika kita bisa klarifikasi, kita teliti lagi, insya Allah tidak sampai terjadi perselisihan. Harus benar-benar hati-hati, ya. Kemudian yang kedua, bila terjadi perselisihan segera didamaikan. Nah, ini yang sedikit sulit ini, kadang ya perlu proses lah, karena orang berselisih itu biasanya perlu proses sungkan untuk itu. Padahal sebaik-baik orang itu ya ketika ada orang lain punya salah langsung memaafkan, tapi itu hal yang paling sulit di kalangan orang Islam. Lanjutnya yang ketiga, yaitu orang mukmin itu bersaudara. Ya, perlu diingatkan bahwasanya agar tidak terjadi perselisihan adalah seorang mukmin itu dimanapun mereka berada, ya entah itu di luar Indonesia atau apa, adalah ketika kita merupakan orang mukmin adalah bersaudara.
Seperti dalam firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya. Kemudian sehingga peran moral dari ayat ini memberikan dorongan bahwa perilaku ini pula lah yang pantas diterapkan dan dilakukan oleh masyarakat umat Islam dimanapun mereka berada, yaitu yang seiman dan saudara kita, yaitu jangan terlalu lama ketika berselisih dan diusahakan agar segera didamaikan. Kemudian yang keempat, jangan saling menghina, mencela, memanggil gelar yang buruk. Nah, ini yang tidak terasa dan ini candaan biasanya di kalangan anak-anak bahkan sampai orang dewasa ya. Ya kadang-kadang anaknya namanya baik-baik dipanggilnya mungkin kadang ada yang panggil ya gepeng atau siapa. Itu juga kadang-kadang itu tidak terasa ya, kalau memang pas momennya lagi benar, pas momennya lagi nggak mood atau enggak gitu, itu kan biasanya orang dipanggil dengan kata nama lain biasanya akan ya sedikit kemudian emosi lah. Untuk itu ya monggo lah kita saling menjaga, jangan saling menghina, jangan mencela dan memanggil dengan nama, karena nama itu adalah merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh orang tua, amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian hal-hal yang lain mungkin ya kadang cuma istilahnya apalah, di bahasa kita ada yang mengolok-olok, mencela dan apa, kadang sengaja memancing emosi dan lain sebagainya, yaitu untuk segera bisa dihindari. Ini sesuai ya dalam tertuang dalam Quran surah Al-Hujurat juga ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang berolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Jangan kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, untuk itu ya yang jelas siapapun saya yakin ketika diejek atau dihina ya pasti akan merasa sakit hati. Untuk yang selanjutnya yaitu yang tadi keempat, yang kelima, tidak boleh berprasangka buruk. Ya, harus selalu suuzon, tidak boleh suuzon. Ya, yang jelas harus husnudon. Ya. Ya, orang mukmin itu tidak boleh berprasangka buruk kepada mukmin yang lain. Tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan mereka dan tidak boleh menggunjing. Ya, tapi ya inilah, ini realitas memang. Saya sendiri mungkin nggak bisa menghitung kesalahan saya sendiri, tapi untuk menghitung kesalahan orang lain, insya Allah dari semenjak kecil apa ya masih gitu ya, masih hafal. Itu kelemahan kita sendiri. Untuk menilai orang lain itu mudah, tapi untuk menilai diri sendiri sangat sulit, luar biasa. Ya, ini bahkan dalam sebuah hadis Nabi pun ditegas tidak boleh saling memarahi, iri hati, benci, membenci, kemudian merencanakan yang buruk kepada sesama. Tidak diperkenankan seorang mukmin itu memboikot saudara-saudaranya melebihi dari 3 hari. Ya, itu jelas diperjelas oleh Nabi, yaitu yang berbunyi atau artinya jangan saling membenci, iri hati, membelakangi, saling merencanakan suatu dalam hati, tapi jadilah sebagai hamba Allah yang bersaudara. Seorang mukmin tidak diperkenankan memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Itu riwayat hadis riwayat Bukhari dan Anas dan Malik. Kemudian yang selanjutnya yaitu
saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, ini tolong menolong ini juga kadang-kadang menjadi sebuah pengikat di kalangan kita, bahkan tidak cuma bagi umat Islam ya, karena siapapun manusia pasti akan membutuhkan orang lain, tidak mungkin bisa untuk hidup sendiri. Ini sesuai dengan tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'adzim. Yaitu yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Ya. Ini dari ayat surah Al-Maidah ini pun ada pesan moral yang terkandung dalam hal ini, yaitu yang pertama, tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Kemudian jangan tolong menolong dalam keburukan, kezaliman dan dosa. Kemudian yang ketiga, ingatlah bahwa azab Allah itu pedih dan menakutkan. Dan yang keempat itu, dengan demikian hindarilah sifat-sifat tolong menolong dalam kezaliman, permusuhan, balas dendam dan dosa. Ya, memang kadang-kadang kita juga ketika untuk melupakan sesuatu hal yang menyakitkan juga sangat sulit ya. Ya, kadang-kadang juga kita masih terlintas, tapi alhamdulillah ketika kita masih tertolong dalam kondisi iman, siapapun pasti akan mempunyai sifat dendam, tapi ketika masih dalam kondisi diberikan keimanan, dendam tersebut tidak akan dilakukan atau bahkan terwujudkan. Untuk selanjutnya dari hal-hal yang akan menghindari perselisihan, yaitu tolak ukurnya adalah takwa. Takwa yang tadi adalah saling tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tolak ukurnya adalah takwa. Karena dalam Islam perbedaan derajat seorang tidak ditentukan oleh banyaknya harta, tingginya kedudukan dan jabatan, kemasyhuran nama, ketinggian kekuasaan dan otoritasnya. Tetapi yang menjadi tolak ukur adalah ketakwaan seseorang dan taatnya kepada Allah, yaitu terutama yaitu seperti dalam lanjutan Quran surah Al-Hujurat yang seperti tadi awal disampaikan, yaitu yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah sesungguhnya di mulia Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, di sini jelas dalam kedudukan manusia di hadapan Allah tidak dilihat dari pangkatnya, tidak dilihat dari kegantengannya, tidak kecantikannya yang jelas, tapi yang dinilai dari adalah yaitu dilihat dari ketakwaannya. Ya, dari orang dapat dipahami bahwa paling tidak ada 7 sifat yang digambarkan dalam surat ini, yaitu untuk direnungkan, diperhatikan, dirasakan dalam perilaku, dalam masyarakat, khususnya orang-orang yang beriman, agar mampu mengaktualisasikan pesan-pesan moral dari ayat keseharian mereka, khusus untuk interaksi dengan sesama orang mukmin hingga terjadi kerukunan, kedamaian, ketentraman, hidup saling menghormati, menghargai, membantu dan mengayomi, dan
pada gilirannya melahirkan masyarakat yang rukun, aman, damai, sejahtera. Lahirlah dengan ketetapan batiniah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Ya, mungkin Oke. itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Oke. Ya, Nanti terima kita kasih. lanjut lagi Pak. Sembari kita menunggu juga untuk kawan setia, silakan yang mungkin ingin bertanya atau ada saran-saran, silakan bisa WA SMS di 082338845544. Kita tunggu untuk WA-nya. Lintang hadirkan dulu musik asik dan juga komersial break untuk kawan setia. Tetap stay tune ya di Ngegosip, ngobrol asik seputar ibadah puasa. Pernahkah kau sadari hidup takkan mungkin terulang kembali? Tak ada yang abadi, waktu kan menjemput kita kembali di ujung hari. Persiapkan dirimu, sudahkah kau mengerti apa arti hidupmu di dunia ini? Sudahkah kau pahami, memberi tanpa berharap untuk kembali? Oh, jagalah hatimu, janganlah bersedih, karena semua masalah ini harus dihadapi. Ikhlasnya hidupmu, amal ibadahmu, baik dan burukmu, Tuhan yang tahu. Waktu kan menjemput kita kembali di ujung hari. Persiapkan dirimu, sudahkah kau mengerti apa arti hidupmu di dunia ini? Sudahkah kau pahami, memberi tanpa berharap untuk kembali? Oh, jagalah hatimu, janganlah bersedih, karena semua masalah ini harus dihadapi. Ikhlasnya hidupmu, amal ibadahmu, baik dan burukmu, Tuhan yang tahu. Jagalah hatimu, janganlah bersedih, karena semua masalah ini harus dihadapi. Ikhlasnya dirimu, amal ibadahmu, baik dan burukmu, Tuhan yang tahu. Harus dihadapi. Ikhlasnya hidupmu, amal ibadahmu, baik dan
Apa kabar, Rek? Kemarin aku ke rumah loh. Kamunya gak ada. Lagi kumpul keluarga ya? Iya nih, tapi sebel banget kalau kumpul keluarga kayak gini. Loh, emangnya kenapa, Rek? Tiap kumpul, selalu ditanyain terus, kapan nikah, kapan nikah? Sama dong kalau gitu. Aku yang cowok aja ditanyain loh kayak gitu. Apalagi kamu ya yang cewek, Rek. Iya nih, emang di umur-umur kita udah jadi template-nya pertanyaan kapan nikah. Padahal kan nikah bukan perkara yang gampang. Itu sih zaman dulu ya. Lulus sekolah langsung nikah. Kalau sekarang mah harus direncanakan. Betul banget, nikah nggak cuma perkara pesta dan ijab kabul, tapi lebih kompleks daripada itu. Nah, ini nih, yang namanya hidup, kan kita bakal selalu lewatin fase pendidikan, berkarir, menikah, terus punya anak ya. Tapi faktanya, rencana hidup ya sebuah proses yang bakal menentukan kita dalam persiapan yang tepat sepanjang kehidupan, bantu memperjelas mimpi, tujuan, talenta, tantangan sama identifikasi langkah-langkah supaya kita bisa ciptain kehidupan yang kita inginkan. Pertama nih, tetapin tujuan hidup kita minimal dalam 10 tahun ke depan. Tujuan hidup jangka panjang itu penting loh, supaya kita bisa tetap fokus sama termotivasi. Tiap orang juga pasti beda-beda tujuan hidupnya. Nah, kita bisa nih coba mulai buat tujuan sederhana dan juga rinci. Contohnya, tujuan karir, buat bisnis baru, beli rumah baru, dan lainnya. Kedua, capai tujuan kita dengan langkah-langkah kecil. Kalau kita udah yakin tujuan hidup dalam 10 tahun terakhir bisa kita capai, kita harus mulai dari sekarang. Kita bisa bagi tujuan kita jadi langkah-langkah kecil supaya kita bisa lebih gampang buat menggapainya. Lebih bagus lagi, kalau kita bisa nentuin tanggal buat bisa mencapai tiap langkahnya, supaya kita bisa tetap waspada, fokus, dan bertekad. Abis netapin tujuan, kita bisa juga kasih nomor ke tiap langkah-langkah kita secara berurutan buat nyelesainnya satu persatu. Nah, terakhir. Mulai lakukan tiap langkah kecilnya. Tujuan, langkah sama waktu aja itu nggak cukup loh untuk bisa raih semua impian yang kita punya. Kita harus mulai lakuin tiap langkahnya dengan pasti. Ikutin semua langkahnya seoptimal mungkin. Pas ngejalaninnya, mungkin bakal ada banyak kendala. Tapi penting buat kita untuk tetap fokus ngejalanin semuanya dengan baik. Setiap ada hambatan, selesaikan dengan baik. Ingat ya, hidup bisa jadi angin yang berlalu begitu saja. Tapi, rencana bisa bantu kita untuk tetap di jalurnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya, benar. Karena berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinsos Dalduk KBP 3A Kabupaten Purbalingga bekerja sama dengan Radio Gema. Lindungi anak-anak kita dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan waspadai penculikan anak. Berikan rasa aman, perlindungan, rasa cinta, perhatian, dan kasih sayang untuk mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan P3A Kabupaten Purbalingga Dan LPPL Radio Gema Sudir.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Purbalingga bekerja sama dengan Radio Ramadan bersama Radio Gema Sudirman. Sembilan 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman, dan kaum setia memasuki pukul 9:51 waktu Indonesia Barat. Ini juga sudah ada beberapa kawan setia yang bergabung bersama kita. Pertama Pak Sukono di Gang Panca. Ini agak meleset dari tema kita pagi hari ini. Pak Sukono Gang Panca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, puasa tapi nggak bayar zakat, hukumnya apa? Gimana ini Pak? Dijawab nanti ya mungkin. Ya mungkin pas besok ada tema fikih puasa di akhir-akhir ini. Berarti di hari Kamis Iya. insya Allah ya. Iya, di hari Kamis. Iya, nanti dijawab ya Pak Sungkono di hari Kamis, karena tema pagi hari ini kita adalah tentang kerukunan umat beragama. Oke, satu lagi ini dari SMS yang masuk dari 3826. Kalau misalkan untuk forum kerukunan umat beragama itu apa ya Pak? Terus di Kabupaten Purbalingga ada apa enggak? Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya sudah masuk. Ya. Yang jelas forum kerukunan umat beragama itu di Purbalingga itu ada. Ya, ini terdiri dari semua lintas agama ya. Ya, jadi ini bersifat independen dan dalam menetapkan suatu kebijakan dan musyawarah mufakat terkait hubungan antar umat beragama. Ya mungkin itu yang bisa saya tegaskan, jelas ada untuk ketuanya sendiri beliau Bapak Kiai Nurholis, itu. Dan yang dianggotakan juga tidak dari agama Islam saja, ada dari Katolik, Kristiani, dan ada lagi dari Konghucu. Dari lintas agama juga ada, itu untuk yang bernaung di bawah forum kerukunan umat beragama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Pak, tapi kalau Bapak sendiri kan ini di bidang kerukunan umat beragama. Iya. Biasanya nih di kehidupan nyata kita ya, itu biasanya masalah-masalah apa aja yang biasanya muncul atau yang pernah Bapak selesaikan gitu, misalkan terkait apa? Ya kalau di lingkungan saya sendiri ya sering terjadi sebenarnya, yaitu masalah perselisihan terkait sebenarnya yaitu tadi yang sering malah justru antara intern Sesama Islam gitu Islam ya. sendiri. Kadang-kadang ya dalam menentukan contoh lah, kayak kita untuk mengurus masalah masjid nih ya. Yeah. Kadang-kadang menentukan arah kiblat juga lah, yang penting kan menghadap kiblat. Kalau kita kan sudah ada arahan untuk pengukuran untuk menghadap arah kiblat, Sudut-sudutnya gitu nggak ya? Nah, kemudian banyak yang kemarin apalagi waktu pandemi itu luar biasa hujatan terhadap itu, masa kan demi untuk jelaskan demi untuk menjaga itu banyak sekali yang membuat katanya Jumatan nggak boleh dan lain sebagainya. Kan sudah pakai alasan yang jelas intinya seperti itu. Nah kemudian kebanyakan sayangnya kadang-kadang sering menggugat seperti itu, ternyata orang tersebut yang banyak menyuarakan ternyata mohon maaf tidak menjalankan ibadahnya, yang kemudian menjadi sebuah bumerang lah di kalangan masyarakat. Yaitu makanya tadi seperti saya sampaikan, telitilah dulu sumbernya, beritanya siapa yang menyampaikan begitu ya. Oke Pak, dan gak berasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Untuk kawan setia semuanya, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Tenang aja, yang mau menyapa Pak Zainal besok bisa ya, masih ada 2 hari lagi, di hari Rabu dan juga di hari Kamis. Oke, dan terima kasih kawan setia. Mohon maaf apabila ada tutur kata dari Lintang dan juga Pak Zainal yang kurang berkenan di hati kawan setia. Akhir kata dipancarkan dari Lintas Timur Kota Perwira, 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman, Radio Go Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.